Strip itu apa? Strip itu ada dua, Mas. Ada tanda titik kan penggunaannya banyak sekali ya. Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Ya, udah berapa minggu nih ya nggak on air lagi. Nah, kalau sama Bu Yuni berarti kita masih akan belajar lagi nih bahasa Indonesia. Kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia, tapi waktu zaman SMA nilai bahasa Indonesia saya justru lebih jelek daripada bahasa Inggris. Itulah berarti bahasa Indonesia kita masih bermasalah. Dan salah satu ini Bu Yuni, Iya, Mas. yang biasanya saya sering banyak ngawur. Iya. Kayaknya perlu ya itu di ini ya. Perlu juga itu kita bahas itu, Mas, supaya mengingatkan juga. Oh, setelah mengikuti ini mungkin pada tahu kesalahannya. Oh, selama ini saya salah pakai tanda titik atau pakai tanda hubung atau tanda pisah dan sebagainya. Dan kalau zaman SMA dulu kan pakai mesin ketik tuh. Kalau sudah keliru titik koma kayak gitu kan harus nyari tip X gitu. Iya, betul. Kalau sekarang kan backspace pakai itu masih bisa lagi, tapi itu pun masih banyak yang keliru gitu. Iya. Jadi sobat pembelajar, kita akan ngobrolin masalah kalau bahasa Indonesia itu yang baik dan benar ya sesuai PUEBI. Masih ingat kan PUEBI? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Itu kita menggunakan tanda baca itu yang benar seperti apa sih? Nah, mumpung hari ini ketemu Bu Yuni gitu ya, kita akan ngobrolin itu. Caranya pakai gimana gitu ya Bu ya? Tanda koma, tanda apa lagi Bu? Tanda banyak sekali tanda Tapi baca. Kebanyakan. Jadi kita nanti bahas yang paling sering kita gunakan saja dan paling sering salah gitu ya. Nah, biasanya itu termasuk kesalahan berbahasa kayak itu. Iya. Itu penyebabnya atau biasanya sering terjadi apa aja sih Bu kalau pakai yang bagian tanda baca itu? Ya, kalau tanda baca itu biasanya disebabkan karena kita kurang memahami aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia khususnya tanda baca. Jadi itu kan nggak aware atau mungkin ada juga yang nggak mau tahu gitu. Sudah tahu itu salah tapi karena kebiasaan selama ini kebiasaan dia menggunakan seperti itu, jadi ya dipakai terus lah. EGP emang gue pikirin toh. Atau godaan pakai bahasa asing sering kali kan. Bisa juga. Atau pakai ejaan yang lama, kadang rancu gitu loh. Saya tuh sering kali bapak saya dulu kan masih pakai ejaan lama ya, Suwandi gitu kan. Sering kali kan itu tanda bacanya juga ternyata berbeda. Iya. Banyak memang penyebabnya. Mungkin kalau saya salah satunya kurang motivasi kali. Kurang motivasi membaca aturannya seperti apa sih seharusnya gitu. Apalagi di zaman sosmed ini, kalau dulu kan kita membaca buku itu biasanya buku sudah ditulis sedemikian rupa ya. Betul. Udah ada editornya. Jadi semua tanda baca itu benar. Sekarang kan sosmed semua. Iya. Sosmed semua orang ngetik seenaknya dan semaunya gitu. Kadang tidak memperhatikan kaidah. Betul, Mas. Oke, misalkan apa dulu Bu? Ini kita ngomongin yang sederhana yang sering pakai ya, tanda titik, koma, titik dua. Strip itu apa? Strip itu ada dua, Mas. Ada tanda hubung, ada tanda pisah. Bedanya apa itu? Bedanya apa? Tanda hubung itu yang pendek, tanda pisah yang panjang. Yang panjang. Tanda hubung itu biasanya dipakai pada bentuk ulang atau kata ulang. Anak-anak, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu itu tanda hubung. Anak, tanda hubung, strip itu ya, strip pendek, anak. Dan ingat tanpa spasi, jadi tanda stripnya nggak usah dikasih spasi, rapet
dengan jadi huruf anak, di strip depan. anak langsung Betul. ya. Jadi tanpa spasi lagi gitu. Nah, kalau yang tanda pisah itu yang panjang itu digunakan untuk menggantikan makna sampai dengan. Misalnya tanggal 5 sampai dengan 10 Maret. Nah, kata sampai dengan bisa diganti dengan tanda pisah yang panjang itu. Biasanya kalau kita pakai Microsoft Word itu kalau kita pakai tanda hubung 2 kali, tek dia langsung jadi panjang. Betul. Gitu. Caranya seperti itu. Tanda hubung 2 kali dia langsung nyambung panjang. Itu kalau dari untuk apa ya? Untuk misalkan kayak periode itu ya, Senin sampai Jumat gitu. Iya, saya sering itu Senin sampai Jumat tapi stripnya satu aja gitu. Nah, itu berarti tanda hubung bukan tanda pisah. Masih tanda hubung ya. Oke. Berarti yang bagian ini kayaknya saya pun masih ini sobat pembelajar ya, masih sering keliru gitu. Iya. Kesalahan yang paling sangat umum itu, Mas. Diklat akan dilaksanakan Senin, strip Kamis gitu. Iya. Nah, stripnya harus strip yang panjang gitu ya. Okay. Senin strip yang panjang, Kamis. Artinya Senin sampai dengan Kamis. Oke, itu untuk yang penggunaan tanda hubung ya. Kurang lebih itu ya antara kebanyakan kekeliruannya itu tanda hubung sama tanda pisah gitu. Nah, mungkin karena nggak tahu caranya bikin tanda hubung yang panjang itu gimana sih? Ada juga yang di keyboard sudah ada ya yang panjang ya sebenarnya ya. Ada yang bikinnya spasi tanda hubung spasi. Nah, begitu kita tulis huruf berikutnya dia akan langsung sedikit memanjang. Nah, ada yang seperti itu. Biasanya kalau saya ketik 2 kali tik-tik itu udah langsung. Iya. Itu shortcutnya Microsoft Word ya. Iya. Strip tanda panah itu jadinya langsung jadi tanda panah. Tanda panah, betul. Itu kalau pas pengetikan, tapi prinsip di PUEB-nya penggunaannya kurang lebih begitu ya. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan penggunaan. Kalau tanda hubung dipakai pada kata ulang, kalau tanda pisah yang panjang dan dua-duanya tanpa spasi ya, Mbak? Tanpa spasi. Jadi tanda baca yang terletak di tengah-tengah itu tidak perlu spasi. Yang diletakkan di akhir juga tidak perlu spasi. Misalnya tanda titik, koma, titik 2 itu kan kalau di akhir. Itu langsung tanpa spasi, baru kemudian dikasih spasi untuk nyambung dengan kalimat berikutnya. Gitu. Ini tambah lagi nih teman-teman ya. Pokoknya kalau di akhir kalimat nggak ada pakai spasi kalau mau tanda panjang, tanda titik, koma gitu ya. Betul. Titik koma gitu. Iya. Oke. Nah kalau misalkan kayak kalau garis miring itu sebenarnya itu kan sering kali kalau pas ngetik juga pakai spasi nggak sih itu, Mbak? Itu nggak perlu spasi. Jadi misalnya kata Jumat 4 Maret 2022 gitu ya. Jadi Jumat langsung aja garis miring langsung angka 4. Jadi nggak perlu spasi. Kan permusyawaratan garis miring perwakilan. Permusyawaratan spasi garis miring spasi perwakilan. Enggak gitu ya. Langsung aja. Langsung tanpa spasi. Ini juga sering kaprah itu kan ya. Iya. Sering kaprah. Oke, itu yang banyak yang terjadi kesalahan di tanda hubung ya tadi sama tanda pisah ya teman-teman. Kalau tanda titik itu Bu Yuni? Ya, nah kesalahan tanda titik kan penggunaannya banyak sekali ya. Kita bicara yang sering salah kalau aja. Yang akhir kalimat titik sudah biasa gitu sudah kan. Tahu semua. Pokoknya intinya titiknya di akhir kalimat tanpa spasi ya. Nah, tanda titik itu tidak perlu dipakai pada penomoran rincian yang penomorannya sudah menggunakan tanda kurung. Nah, misalnya 1 kurung. Ya, 1 2 3 4 1 kurung tanda kurung titik udah nggak perlu pakai ya. Nggak perlu pakai titik lagi, ya? Kurung saja. Jadi cukup kurung. 1 tanda baca aja yang dipakai. Kalau sudah ada kurung nggak perlu titik lagi. Ya. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Kemudian pada judul gambar, tabel, grafik dan sebagainya kalau kita gambar 1 titik, nah itu nggak perlu titik seharusnya. Gambar 1 spasi langsung, judul nama gambarnya apa gitu. Nggak perlu pakai titik. Nggak perlu titik. Kecuali kalau singkatan ya GMBR
GMBR kalau titik itu nggak perlu gambar, itu nggak perlu disingkat ya. Disingkat. Nanti Siapa malah tahu ya. membingungkan yang baca. Karena singkatannya nggak lazim GMBR itu apa. Gitu. Jadi kalau mau bikin singkatan yang lazim-lazim dan yang Tapi kalau yang disingkat aja. seperti itu boleh pakai tanda titik langsung. Nah, titik misalnya dipakai pada singkatan DLL dan lain-lain. Titik, Nah, itu titik. titik. Nah, kalau 3 huruf titiknya 1, kalau 2 huruf titiknya 2. Pada tiap-tiap huruf dikasih titik masing-masing. S titik D titik sampai dengan. Oh, sampai dengan S titik D titik. Ya. Kalau DLL titik. Kalau 3 huruf titiknya 1, kalau 2 huruf titiknya 2. Ya, misalnya ini untuk yang penyingkatan di kalimat penyingkatan ya. di kalimat. Kalau untuk yang kayak misalkan gelar ya, itu beda lagi ya? Beda lagi. Itu masing-masing huruf singkatan diberi titik. Ya, misalnya sarjana ekonomi disingkat S titik E titik. Kalau gelarnya 2 kan koma kan? Koma. Iya. Antara gelar yang 1 dan yang berikutnya dipisahkan dengan tanda koma. Gatot Subroto S titik E titik koma M titik SI titik. SI titik dengan S kapital I kecil titik lagi. Jadi setiap unsur, setiap unsur memang ribet ya. Iya. Makanya saya nggak pernah unsur gelar itu diberi titik gitu. Saya kalau ditanya Pak, sekalian gelarnya nggak usah, bikin ribet itu nama udah praktis soalnya. Dikasih gelar. Jadi panjang karakternya banyak. Apalagi sekarang diminta kalau pas jadi itu Pak gelar fotografinya nggak usah. Fotografi ada gelarnya juga ya. A titik FPSI titik bintang 1 bintang gitu. Baru tahu saya. Oke, itu untuk yang tapi kalau kayak misalkan kan ada yang Rp1.000 Rp 1.000 itu perlu pakai titik nggak itu belakang itu Mbak? 1.000 itu untuk bukan yang RP-nya. RP-nya tidak perlu. Nggak perlu kan? Ya, karena satuan RP mata uang nggak perlu kan? titik. Itu juga masih banyak yang keliru itu RP betul. titik. Gitu. Nggak perlu. Kalau 1.000 1.000 ya. Iya, sebagai pemisah ribuan itu perlu. Itu titik banyak banget itu. Banyak kan? banget. Oke, untuk yang tadi urutan tadi sudah. Nah, kemudian akhir judul sudah. Ya, jadi judul apapun itu tidak perlu tanda baca titik ya, nggak perlu. Jadi kalau judul itu nggak perlu pakai titik. Nggak perlu pakai titik. Oke, kita bikin buat tulisan belakangnya nggak perlu pakai titik. Alamat, Bu. Alamat juga nggak perlu titik ya, jadi Bikin polos surat saja. itu polos saja. Alamat pengirim maupun alamat penerima surat. Bukan kalimat. Okay. Nah, kalau kalimat wajib pakai titik di ya. akhir kalimatnya. Sekarang ini Bu Yuni. Ya. Kalau tanda koma, ini juga banyak banget biasanya. Tepatnya kalau saya pribadi sih ragu-ragu yang benar yang mana gitu kan. Seringkali kalau pas saya mau ke Tanah Abang, koma, Blok M, koma, Senayan dan antara itu dan itu pakai koma lagi atau enggak, seringkali udah ragu-ragu sampai sekarang pun yang benar yang mana saya sering males nyari-nyari gitu kan. Nah, biasanya kalau tanda koma itu kesalahannya paling umum seperti apa? Ya. Tanda koma itu yang paling umum pada kalimat majemuk ya. Yang induk kalimatnya di depan itu harusnya nggak perlu pakai tanda koma ya. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalimat kondisional gitu ya. Ya, kalimat yang saya akan datang kalau diundang. Nah, saya akan datang ini kan induk kalimatnya. Kalau diundang itu kondisional anak kalimat ditandai oleh adanya konjungsi kalau. Ya, itu jadi nggak perlu. Nggak perlu lanjut aja. Saya akan datang kalau diundang. Tapi begitu dibalik anak kalimatnya di depan. Kalau diundang baru pakai koma. Saya akan datang. Ya. Benar, jadi anak kalimat di depan pakai koma. Nggak pernah aware juga saya. Ya. Jadi tinggal ini aja, mencari aja. Jadi yang di depan itu. Conditional sentence-nya di depan baru pakai koma. Baru pakai koma. Nah, terus yang tadi ditanyain Mas Gatot sebelumnya ya. Kalau ada rincian, saya mau ke Bintaro, ke Blok M. Nah, sebelum dan itu pakai koma atau enggak? Bisa pakai, bisa enggak, tergantung jumlah rinciannya berapa. Gitu. Gitu. Kalau rinciannya hanya 2, A dan B tidak perlu. Gitu. Tapi kalau saya lebih dari 2 M dan Tanah Abang nggak perlu gitu. Betul. Tapi kalau lebih dari 2 sebelum dan ada komanya dulu. Gitu. Rute
bersepeda saya Solo, Klaten, Prambanan, dan Jogja. Oh, kalau gitu pakai itu. Pakai gitu. Jadi berarti lebih dari 2 pakai koma. Selama ini agak ngawur-ngawur dikit berarti. Tapi di naskah dinas pun saya juga sering menjumpai kesalahan yang sama, Mas Kado. Gitu. Iya. Siap. Kemudian ini Mas, tanda koma juga harus digunakan pada misalnya nama yang diikuti alamat di belakangnya. Kemudian alamat itu kan biasanya ada nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan, nama Gatot Subroto garis miring Jalan Batam Raya gitu. Koma Jalan Batam Raya, kelurahan koma lagi kecamatan. Nah, Gunung Kidul. Betul. Jadi unsur-unsur alamat itu dipisahkan dengan tanda koma. Oh, itu koma itu termasuk dari nama ya? Iya. Gatot Subroto, Karangsari, RT 03 RW berapa, Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya promosi kampung saya jadi. Dan di akhir nggak perlu pakai titik kan? Nggak perlu karena itu bukan kalimat. Siap. Ya. Termasuk kalau kayak tempat dan tanggal lahir. Misalnya itu garis miring atau koma jenengan bener? Gunung Kidul, koma. Tempat dan tanggal itu koma, dipisahkan oleh koma. Oke, siap. Kemudian nama kota, nama negara itu juga dipisahkan oleh koma. Misalnya Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Ya. Oke, kayak itu mah kayaknya masih feelingnya masih kena itu kan. Intuisinya masih dapat itu kan. Oke. Nah, sekarang koma titik 2. Ini yang itu sama-sama dengan beda ya? Beda. Kalau sama dengan itu untuk fungsi matematika ya. Oh ya, 1 tambah 1 sama sama dengan berapa gitu. Tapi kalau tanda baca itu titik 2 bukan sama dengan ya. Berarti sama dengan hanya dipakai kalau penggunaan di matematika rumus matematika. Oke. Ya, berarti kalau di kalimat titik 2. Penggunaannya titik 2 itu gimana? Biasanya misalkan peserta diklat meliputi. Nah, ini. Koma atau titik 2 sih itu? Kalau setelah kata meliputi biasanya ada rincian ya. Rincian ke bawah ABCD gitu atau 1 2 3 4. Nah, kalau rincian itu melengkapi kalimat yang diikutinya itu tidak perlu tanda baca apapun. Oh, gitu. Ya, meliputi yaitu adalah ialah gitu. Tapi kalau sebagai berikut, nah itu baru pakai titik 2 kalau diikuti oleh rincian yang berupa frasa gitu. Nah, betul. Ya, berarti jadi tergantung kalimat yang dipakai sebelum membuat perincian itu ya. Betul. Jadi kalau kalimat yang diikuti perincian itu kalimatnya sudah selesai, strukturnya sudah lengkap, diikuti rincian yang berupa frasa atau yang berupa kata saja, diakhiri tanda titik 2. Tapi kalau masih ada satu kalimat nggak pakai rincian. Satu kalimat nggak pakai rincian. Misalkan, itu bumbu nasi. Ibu saya membuat nasi goreng dengan bumbu, tapi satu kalimat nggak rincian. Nggak gitu perlu kan. Tanda titik 2. Nasi dengan bumbu titik 2. Nggak nasi perlu. Lombok gitu nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi karena langsung nasi, lombok, betul. Karena dengan bumbu itu kan belum selesai kalimatnya. Nah, rincian yang mengikuti itu kan sifatnya melengkapi kalimat yang belum lengkap tadi. Jadi nggak perlu tanda titik 2. Siap. Ya. Oke. Wah, ini juga ya. Harus teliti juga. Harus teliti memang. Iya benar lah. Melihat. Saya setuju editor itu dibayar mahal. Daripada penulis bukan ya. Kita menulis dengan hati-hati, tapi editor dibayar mahal. Iya. Oke, tanda. Kerjanya lebih banyak editor. Bener, tanda. Nah, sekarang kalau kayak penggunaan seringkali masih ke tanda hubung lagi ya, kayak S1, S2. Ya. Itu sebenarnya makanya kalau kita sering ngisi formulir ya, pendidikan terakhir D1, D3, S1, itu S2. langsung nyambung atau D1 atau ada stripnya sih? Itu kan ada kombinasi dua unsur.
huruf dan angka. Ya. Ada D, ada 1. Ya. Nah, itu harusnya dipisahkan dengan tanda hubung gitu. Karena angka ya, huruf dan angka itu ya, kombinasi huruf angka itu. Iya. Berarti yang benar D strip 1. D strip 1. S strip 1, S strip 2 itu yang benar ya. Dan D3, D1, D4 itu bukan menggunakan angka Romawi, melainkan angka biasa. Angka biasa, bukan angka Romawi. Kalau Romawi berarti kayak ada ke-nya ya. Ke-1 nah itu padahal itu diploma 1. Berarti D ke-1 ya. Betul ya. Jadi kalau itu ingat itu. Karena biasanya angka Romawi itu diartikannya ke strip sama ya, misalkan sama. Romawi 2 berarti sama kayak ke strip angka 2. Angka 2. Betul sekali. Wah, kalau itu masih feeling saya. Oke. Nah, berarti kalau kembali ke tanda hubung tadi, misalkan dalam untuk pengertian bisa berbeda ya Bu ya. Misalkan 2010 strip pendek 2013 dengan 2010 strip panjang 2013. Iya, beda. Cara membacanya beda. Karena beda. Tanda hubung yang digunakan beda. Yang pendek itu tanda hubung, yang panjang itu tanda pisah. Artinya beda, maknanya beda. Oke. Berarti tetap bisa digunakan dua-duanya tergantung maknanya. Betul. Ya? Tergantung makna yang dimaksud. Oke. Keren banget. Kayaknya masih banyak tanda baca nih sobat pembelajar ya. Tapi kalau kita panjangkan lagi nanti yang awal tadi itu lupa. Lagi. Oke, jadi untuk podcast yang untuk tanda baca edisi volume 1 ini ya. Nanti mungkin akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya lagi ya, biar gampang dipisah-pisah. Hari ini di sesi ini kita ngomongin antara tanda titik, tanda koma, titik 2 sama tanda hubung tadi ya, strip sama tanda pisah tadi ya. Jadi ingat ya, ternyata banyak sekali penggunaan tanda baca yang masih harus kita perhatikan. Dan sebaiknya ini bukan hanya kalau untuk nulis resmi ya Bu ya. Termasuk latihannya ketika di sosial media juga, di WhatsApp juga ya. Di WhatsApp itu sebaiknya kita mulai memperbaiki ya. Sapaan misalnya Assalamualaikum atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah sebelum Pak Bu itu ada tanda koma. Paknya huruf besar, huruf kapital. Gitu. Jadi kita harus membiasakan diri seperti itu, karena seperti orang main bola itu akan jago kalau sering latihan. Nah kalau kita sudah tahu tapi nggak dilatih gitu ya nanti kelupaan. Itulah mengapa tadi sarannya dari Bu Yuni, sobat pembelajar mungkin perlu kita coba bersama-sama ya. Kita menggunakannya bukan hanya kalau di tulisan resmi, bikin tulisan buat buat media massa, tapi justru di sosial media yang tempat kita sering menulis harus kita mulai menulis dengan baik dan kita benar. Biasakan dalam komunikasi sehari-hari. Komunikasi tulis sehari-hari. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan minggu depan ya. Siap, Bu Yuni ya. Sobat belajar, stay tune terus di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.